Kalau kita ini dikatakan orang baik, kalau Allah maha baik. Apa bedanya antara orang baik, antara baik dengan maha baik? Kalau kita ini suka memberi makan ke orang, suka berbagi dengan orang, itu kita dikatakan orang baik. Tapi kalau kemudian besok orang yang suka kita beri makan, dia lempar kaca rumah kita, pecah. Atau mungkin ada caleg sering diperlakukan baik orang, ternyata pemilihan nanti tidak dipilih, maka kita tidak akan lagi berbuat baik kepadanya. Nah, itu batas kebaikan kita, itu namanya manusiawi. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha baik. Kita ini Allah berikan hidung. Pernah tidak ibu-ibu pesan hidung? Pernah ya. Coba sekiranya manusia itu tidak ada hidungnya, atau mungkin hidung itu ditaruh di dekat pantat ya. Pasti repot kalau misalkan mau buang air besar atau kotor harus disumbat dulu. Tetapi ditaruhnya di depan. Meskipun ada yang mancung, ada yang pesek, tetapi ketahuilah antara mancung dan pesek itu sebenarnya fi ahsani taqwim, karena Allah kondisikan dengan model muka kita. Kalau orang barat karena dia tinggi makanya mancung hidungnya. Kalau orang Indonesia kenapa pesek-pesek? Karena pendek tubuhnya. Karena repot kalau orang Indonesia ini sudah pendek mancung hidungnya, nanti orang mengatakan orang Indonesia lebih tinggi hidungnya daripada orangnya. Maka kita ini fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu maha baik kepada kita. Dan dengan kebaikan-kebaikan Allah, besok lusa kita tidak sholat, besok lusa kita tidak mau lagi puasa, apakah Allah kemudian hentikan kebaikannya? Adakah orang yang ketika tadi duhur tidak sholat tiba-tiba langsung sesak nafas? Kenapa kau sesak nafas? Ini karena saya tidak sholat duhur tadi. Kenapa Allah hentikan 30% nafas? Allah tetap sempurnakan nikmatnya kepada kita, meskipun kita ini tidak mau sujud kepada Allah. Makanya kita jangan mengatakan kenapa itu orang Cina rata-rata banyak yang tidak sholat karena bukan orang Islam, tetapi kenapa kaya-kaya semua? Kita orang Indonesia rajinnya sholat, rajin ibadah, tetapi miskin-miskin. Karena persoalan kaya dan miskin itu adalah maka sabat aidihim, tergantung dengan usahamu. Orang Cina meskipun tidak sholat tetap kaya. Kenapa? Usahanya mereka. Beda dengan kita. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu maha kaya. Allah tidak pernah menghentikan nikmatnya sedikit pun ke kita. Allah tidak pernah kurangi rezekinya kita meskipun kita tidak lagi beribadah kepadanya. Ada orang tidak pernah sholat tetapi sehatnya luar biasa. Ada orang rajin ke masjid tetapi batuk-batuk setiap hari ya, rematik segala macam. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kesehatan kepada seseorang, itu tergantung bagaimana orang itu menjaga, mensyukuri nikmat kesehatan itu. Tidak ada hubungannya dengan sholat, tidak ada dengan puasa ya. Makanya Allah itu maha baik. Meskipun kita ini bersatu tidak mau sholat, Allah tetap akan turunkan hujannya di kampung kita ini. Kenapa? Karena Allah itu sang maha baik. Beda dengan kita, kita ini baik. Makanya yang terbaik itu adalah ketika kita mampu mengaktualisasikan di dalam diri kita sifat keilahian. Kalau tadi kita berbuat baik, orang kemudian berbuat jahat kepada kita, kemudian kita hentikan kebaikan kita, itu namanya manusiawi, sifat manusiawi. Tapi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya, itu namanya sifat ilahiyah. Inilah yang dicontohkan Nabi kita. Nabi kita itu dalam riwayat ketika keluar sholat subuh, ada orang yang taruh tai di depan rumahnya, di jalanannya. Kemudian Rasulullah selalu ya singkirkan tai itu. Tidak pernah Nabi itu marah-marah. Setiap hari ditaruh tai di situ, tetapi Nabi tetap sabar. Satu malam ternyata tidak ada kotoran di dekat pintu Nabi. Nabi cari tahu mana orangnya. Ternyata orangnya sedang sakit. Masih pagi-pagi sekali, belum ada orang yang datang menjenguk. Rasulullah terlebih dahulu datang menjenguk. Coba bayangkan keburukan dibalas dengan kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu fi khuluqin azim, sesungguhnya Muhammad itu berada pada akhlak yang tertinggi. Ini namanya sifat keilahian. Sehingga apa yang terjadi? Karena keburukan dibalas dengan kebaikan, apa kata orang itu? Wahai Muhammad, belum ada keluargaku yang datang kepadaku, tetapi kamu terlebih dahulu yang datang. Kamu setiap hari saya taruh berbuat jahat, tetapi kamu bukannya marah, malah kamu yang pertama kali datang menjenguk saya. Apa katanya? Saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang jadi beriman kepada Allah, orang jadi masuk Islam itu karena kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kebaikan biasa, tetapi mengaktualisasikan sifat keilahian ke dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Bukan Nabi yang bersalawat, Allah bersalawat. Wa man shalla alaihi asyara, siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali.
Ya, wa man shalla alayya mi'ah, dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali kata Nabi, maka bara'atum minan nar. Orang itu akan ditulis baina ainai, di antara kedua matanya, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Orang itu akan ditulis nanti di jidatnya ini tertempel orang dibebaskan dari kemunafikan. Wa bara'atum minan nar, dan akan ditulis di sini bahwa orang ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu kalau kita rajin sholawat Bapak Ibu. Makanya kita ini ya rajin-rajin bersalawat. Wa askanallahu ma'asyuhada, dan Allah akan tempatkan nanti dirinya bersama dengan para syuhada. Kenapa bersama para syuhada? Karena almar'u ma'aman ahabba. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Siapa yang bersama mencintaiku, maka saya akan bersamanya nanti di dalam surga. Dan alamatul hub, ciri-ciri orang cinta adalah aktsara min dzikri, adalah banyak menyebut nama orang yang dicintai. Makanya ibu-ibu jangan pernah mengaku cinta kepada Nabi kalau malas salawat. Jangan pernah mengaku cinta kepada Allah kalau malas menyebut nama Allah. Nah, itu kebohongan itu. Ya, kata Nabi, ciri kecintaan itu adalah aktsara min dzikri, adalah banyak-banyak menyebut orang yang dicintai. Maka kalau kita ini banyak bersalawat kepada Nabi, maka Allah pasti akan menempatkan kita bersama dengan Nabi kita nanti di dalam surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa solusi Al-Quran untuk kehidupan ini agar supaya kita bisa hidup bahagia? Mau tidak Bapak Ibu bahagia? Kenapa orang mencalonkan diri jadi calon legislatif? Karena apa? Karena ingin bahagia. Kenapa orang daftar PNS? Karena ingin bahagia. Semua pekerjaan dikejar oleh setiap manusia itu pasti ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Tetapi banyak orang yang sudah memperoleh itu ternyata tak kunjung menemukan kebahagiaan itu. Orang Barat itu keliling-keliling di Indonesia Bapak Ibu. Apa sih yang mereka cari di Indonesia? Negeri mereka itu adalah negeri yang tidak kenal siang ataupun malam. Mereka bisa jalan-jalan biarpun malam hari, malam juga kayak siang. Kita malah bercita-cita ingin jalan-jalan ke negerinya, betapa indahnya negeri mereka. Tetapi ternyata mereka kalau datang ke Indonesia, bukannya naik mobil keliling-keliling, malah naik sepeda, cuma jalan kaki, itu turis-turis. Ketika ditanya itu Bapak Ibu, apa yang Anda cari sebenarnya? Apa katanya? Kami ini mencari kebahagiaan. Apakah kebahagiaan tidak ada di negeri mereka? Ketahuilah, kebahagiaan itu tidak terletak dari banyaknya harta. Kebahagiaan itu tidak terletak dari bagusnya pangkat jabatan seseorang, tetapi ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika hati kita sudah ketika kita ini banyak mengingat Allah, sehingga akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Ya, dan nanti ibu-ibu silakan bertanya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa sih solusi bahagia yang ditawarkan oleh agama ini? Yang pertama, ya, kata Allah, wa qul tastakbiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ini Bapak Ibu yang kandungan ayat ini semua yang perkara yang kadang membuat orang galau sehingga tidak bisa bahagia. Apa itu? Sedikit harta itu kan kadang membuat kita galau. Maka kalau mau bahagia tentu kita minta banyak harta. Yang membuat kita galau kalau ada orang sudah lama menikah tidak punya keturunan, maka tentu kita selalu meminta keturunan. Yang membuat orang galau kalau ada orang sakit tak kunjung sembuh-sembuh, ini kegalauan. Tetapi apa tawaran Al-Quran? Wa qul tastaghfiru rabbakum. Kuncinya adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa banyak masalah dalam hidup ini? Karena kita malas istighfar. Betul tidak Bapak Ibu? Apa kata Nabi? Inni istaghfartu rabbi aqalla min mi'ati marrah. Saya itu beristighfar kepada Allah itu tidak kurang dari 100 kali. Nabi kita pada orang maksum. Nabi itu orang dijaga dari kesalahan. Tidak ada lisan yang terbebas dari kelalaian kecuali lisan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi istighfarnya 100 kali paling kurang dalam sehari semalam. Coba ibu-ibu berapa kali ibu istighfar dalam sehari semalam? Berapa kali? Ada 100 kali. Apa yang membuat kita malas beristighfar? Padahal ini kan gampang sekali. Kenapa? Sebenarnya banyak tawaran Al-Quran, tetapi kalau saya sebut sholat, puasa kan berat. Ini istighfar ini. Istighfar, astagfirullah, ada modalnya? Tidak ada, tidak perlu di pendaftaran. Ini gampang diucapkan, astagfirullah. Tetapi ini kalau didawamkan kata Nabi, man lazimal istighfar. Siapa yang selalu basah lisannya dengan menyebut istighfar, maka jaminan Nabi kita tidak tanggung-tanggung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang selalu basah lisannya, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ja'alallahu likulli hammin faraja. Kalau orang itu punya kesedihan, dia sedih dalam hatinya, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan, mudah bagi Allah. Wa likulli dhaiqin makhraja. Dan kalau orang itu sempit hidupnya, kayaknya hidup ini kenapa kayak sempit sekali, maka Allah akan lapangkan hidupnya. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Dan kalau orang itu
kurang, merasa kurang rezekinya, Allah akan berikan rezeki yang banyak yang tidak dia sangka-sangka, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup beristighfar saja. Imam Hasan Al-Basri satu ketika didatangi oleh orang-orang, "Wah Imam, saya ini sudah 7 tahun menikah," dalam riwayat ini. 7 tahun menikah tidak punya anak. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Perbanyak istighfar." Akhirnya orang itu kembali ulang istighfar. 1 tahun kemudian datang dengan menggendong anaknya. Datang lagi orang sakit, "Wahai Imam, saya ini sudah bertahun-tahun sakit tapi tidak sembuh-sembuh." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Perbanyak istighfar." Akhirnya sembuh orang itu. Datang orang, "Wahai Imam, kampung kami kekeringan, tidak turun hujan." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Perbanyak istighfar." Akhirnya turun hujan. Murid-muridnya Imam Hasan Al-Basri heran, "Wahai Imam, kenapa ini jawabannya cuma istighfar kok?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Karena memang itu jaminan Allah." Apa kata Allah dalam Al-Quran? "Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Kalau kalian beristighfar, maka innahu kana ghafara, Allah pasti ampuni dosa-dosamu. "Wa yumdidukum bi amwalin," dan kalau kalian tidak sempit rezekinya, kurang harta, maka Allah akan berikan harta yang banyak. "Wa banin," ini kata Al-Quran. Dan kalau kamu tidak punya keturunan, ya, kalau kamu tidak memiliki keturunan, banyak-banyak istighfar, maka Allah akan berikan kamu keturunan. "Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan jika kamu tanam tanaman dan tidak kunjung tumbuh, atau tumbuhnya tidak subur, banyak istighfar, Allah akan tumbuhkan dengan subur, kata Allah SWT. Ini janji Allah dalam Al-Quran. "Wa yaj'al lakum anhara." Dan jaminan-jaminan bagi orang yang banyak istighfar. Termasuk ada terakhir ini, Pak, karena ini cuma 15 menit, nanti kita kembangkan di tanya jawab. Jadi Imam Ahmad, mungkin Bapak Ibu kenal Imam Ahmad. Imam Ahmad itu imam mazhab yang keempat. Imam Ahmad di detik-detik terakhir hidupnya, dia tiba-tiba mau pergi ke suatu kampung. Begitu dia sampai di kampung tersebut, jadi Imam Ahmad juga ini tidak tahu kenapa dia tiba-tiba mau pergi ke kampung itu. Kemudian dia pergi ke kampung itu, dia datang ke masjid karena tidak ada yang kenal bahwa ini Imam Ahmad. Akhirnya disuruh keluar sama penjaga masjidnya, tidak boleh tidur di masjid. Akhirnya dia keluar. Ya, karena diusir keluar Imam Ahmad, kemudian jalan dikasih singgah sama ada toko di dekat masjid, disuruh mampir. Ya, dan dipersilakan untuk istirahat di situ. Ya, Imam Ahmad ketika disuguhkan minuman, dia mendapati penjaga toko itu selalu goyang bibirnya. Apa kata Imam Ahmad? "Apa yang selalu Anda ucapkan?" Apa kata pemilik toko itu? "Saya ini dari dulu selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Apa kata Imam Ahmad? "Ma samaratu istighfar." Apa buah dari istighfarmu itu? Apa yang sudah kamu dapatkan dari istighfar? Karena orang ini nanti bicara sama orang baru berhenti istighfar. Begitu lewat lagi, astagfirullah, astagfirullah. Kata Imam Ahmad, apa yang sudah kamu dapatkan dari istighfar itu? Apa kata orang itu? Ya, karena dia belum kenal bahwa ini Imam Ahmad. Apa katanya? "Wahai Syekh, saya ini, ya, semua keinginan saya dengan buah istighfar saya, semua keinginan saya Allah telah kabulkan. Saya ingin harta Allah berikan, saya ingin keturunan Allah berikan, tetapi satu yang belum Allah berikan, kabulkan permohonan saya." Apa itu kata Imam Ahmad? Imam Ahmad bertanya, "Apa yang belum kamu dapat dalam hidupmu?" Beda dengan kita ini dari banyak permohonan kita belum ada yang dikabulkan. Ini orang semua keinginannya dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Imam Ahmad penasaran, apa sih keinginanmu yang belum dikabulkan oleh orang? Apa katanya? "Saya punya keinginan, ya Allah, sebelum saya wafat, pertemukan saya dengan Imam Ahmad." Ya, maka Imam Ahmad senyum. Apa katanya? "Saya baru sadar, saya baru tahu kenapa saya tiba-tiba mau datang ke kampung ini. Ketahuilah saya ada di kampung ini itu karena permohonanmu." Jadi cuma satu permohonan yang belum terkabul, apa itu? Ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berangkat dari rumahnya mau ke suatu kampung, tiba-tiba dia juga tidak tahu kenapa dia mau tiba-tiba mau ke kampung itu. Ternyata di situ ada orang yang ingin berjumpa dengannya. Ya, maka kenapa kita malas beristighfar? Jadi kita ini sebenarnya dalam agama sulus ini mudah sekali istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Hanya saja kenapa kita tidak beristighfar? Karena malas. Terakhir nih Bapak Ibu, saya mau ajarkan doa untuk Bapak Ibu. Mau tidak saya ajarkan doa supaya tidak malas? Saya yakin yang tidak ke masjid kalau azan masjid maghrib, kalau tidak ke masjid itu yang pasti dia pergi ke masjid kalau dia tahu doanya. Doanya mudah sekali. Ya, nanti saya ikut saja Bapak Ibu dengan bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, paksain. Jadi kunci malas itu dipaksa Bapak Ibu. Ada ke orang dikatakan ini malasnya, orang ini pergi malasnya sholat, mungkin salat ke masjid sholat, tidak mungkin kan? Jadi kalau ibu meskipun di dalam hati malas, tapi tetap paksa ke masjid, orang tidak akan mengatakan ini malas sekali ke masjid. Tidak mungkin, pasti rajinnya, padahal dia paksa saja itu. Jadi kunci malas itu dipaksa Bapak Ibu. Awalnya dipaksa diri kita, lama-lama nanti akan terbiasa. Inilah kurikulum pesantren. Anak-anak itu dimasukkan ke pesantren rata-rata itu malas semua sholat, tapi dipaksa.
maghrib yang tidak sholat dihukum, isya yang tidak sholat dihukum, maka mereka terpaksa lama-lama akan terbiasa sholat, pulang ke rumah meskipun tidak disuruh dia tetap akan sholat. Maka kunci kemalasan itu adalah Allahumma paksa saja. Ya, goreng pisang, astagfirullah, ya, cuci baju, astagfirullah. Nanti kalau suaminya terlalu banyak tidurnya, sapu saja, astagfirullah. Maka kalau kita ini sudah memaksa untuk hal-hal yang baik, maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan membimbing orang yang tidak bergerak. Kalau kita sudah paksa diri kita pergi ke masjid, maka nanti Allah akan gerakkan, akan bimbing kita, akan mudahkan langkah kita ke masjid sehingga kita ya bisa menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah. Mungkin saja itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sudah lewat sekali ini, mohon maaf panitia, ya lewat waktunya. Kalau ada yang bertanya, insya Allah nanti ya kita berikan kesempatan, ya tergantung waktu yang disiapkan oleh panitia. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.